Selamat pagi, Wandami, para anggota Sangga dan Pabacita. Sukihotu, kalian amita sekalian. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini. Saya Eli berkesempatan kembali untuk memandu kelas Pariyati Sasana yang masih dilaksanakan secara hybrid. Untuk itu kami mengucapkan selamat bergabung dan selamat datang di kelas Pariyati Sasana Hybrid Minggu 6 Agustus 2023 yang disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhammavihari Buddhist Studies. Seperti biasa pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk melakukan rangkaian kebajikan, diantaranya mendengarkan pembabaran Dhamma Desana dari Bante Keminda, di mana pada pagi hari ini Bante akan membabarkan makna kata demi kata Dhammapada stansa 305 hingga 314, kemudian diikuti dengan kebajikan dana parami serta pelimpahan jasa. Untuk kali itu kalian minta, mari kita semua siapkan batin yang penuh sukacita agar kebajikan yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan kebajikan 3 akar dan superior sehingga menjadi kondisi yang kuat bagi kita untuk mencapai maga, pala, dan nibbana. Baik, kalian amita, sambil menunggu kalian amita yang lain untuk turut bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman PS pada pagi hari ini. Kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Untuk itu mari kalian amita kita berbuat lebih banyak kebajikan dengan mendermakan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS pada hari Minggu 13 Agustus 2023 dari pukul 11 siang hingga selesai. Bagi kalian amita yang ingin berpartisipasi pada acara ini, mohon mendaftarkan diri melalui tautan bit.ly/donor darah DBS. Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan donor darah ini, Anda dapat menghubungi Saudari Melin maupun Saudari Helen di meja registrasi di lantai dasar. Akan segera terbit Idama dengan judul Parabawa Sutta atau diskursus tentang keruntuhan sebab yang keempat. Idama ini merupakan materi kelas Pariyati Sasana yang juga sudah dicetak bukunya. Kali ini disajikan dalam bentuk cerita bergambar dalam format yang mudah dibaca dan dipahami dengan ilustrasi yang menarik serta mudah diakses oleh siapapun untuk segala lintas usia. Bagi kalian amita yang ingin mendukung proyek Idama ini dapat dilakukan dengan cara transfer ke BCA Yayasan Dhammavihari dengan kode transfer kode 73 di akhir dana nominal dana Anda. Mari para pembelajar Abhidhamma berkontribusi untuk kelanggengan sasana dengan cara berdana buku Abhidhamma, yaitu buku manual Abhidhamma bab ketiga serba aneka edisi ketiga yang telah diperbaharui dengan kode transfer 43 dan kami tunggu hingga 31 Agustus 2023. Juga akan segera terbit buku manual Abhidhamma bab 1 kesadaran edisi yang keempat yang telah diperbaharui dengan kode transfer 23 di akhir nominal dana Anda dan kami tunggu hingga 30 September 2023. DBS juga akan mencetak buku anak seri Dhammapada Pupawaga atau stansa tentang puspa bagian kedua. Mari kalian amita kita mendukung ketersediaan buku-buku Dhamma untuk anak-anak dengan kode transfer 83 hingga akhir batas dana ditunggu hingga 30 September 2023. Telah terbit diantaranya buku Dhammapada Atthakatha stansa 1 hingga 196 dan buku pelengkapnya, buku bergambar Kama, buku anak dan remaja seri Jataka, buku seri Dhammapada dan lain-lain. Semua buku terbitan DBS tadi bisa Anda dapatkan secara langsung di DBS maupun di perpustakaan DBS. Sedangkan bagi kalian amita yang berada di luar kota, Anda dapat memesan buku tersebut dengan cara mengisi formulir di tautan bit.ly/DBS book atau bisa menghubungi Divisi Propagasi DBS di 0813 8700 3600. Dan yang terakhir, mari kalian amita kita meningkatkan kebajikan berdana dengan bergabung dalam WhatsApp grup Dana Makan Sangha DBS. Caranya dengan memindai QR code pada poster yang telah diumumkan pada WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha ataupun media sosial DBS lainnya seperti Instagram, TikTok maupun Facebook. Kalian amita selanjutnya demi kelancaran kelas PS pada pagi hari ini, mari kita saksikan bersama video singkat berikut ini mengenai tata tertib selama kelas PS berlangsung. Tata tertib acara. Ketentuan untuk peserta. Berpakaian rapi dan sopan. Posisi duduk di tempat
dari host. Host berhak untuk mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung. Bila ada peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan berpotensi mengganggu jalannya kelas, maka dengan segala hormat akan kami keluarkan dari Zoom meeting kelas PS online. Sebagai informasi tambahan, kelas PS mulai semester ini akan dimulai dengan membacakan parita yang dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk itu bagi kalian Amita yang ingin berdana bunga altar, kami harapkan bisa dilakukan sebelum kelas dimulai. Demikian pula bagi yang ingin berdana makan kepada anggota sangga agar telah diserahkan kepada tim konsumsi DBS di lantai 2 sebelum pukul 8 pagi. Bagi kalian Amita yang berada di Duang Damasala saat ini kami menghimbau untuk tetap menjaga keheningan dengan cara selalu memastikan bahwa ponsel Anda selalu berada dalam mode silent. Walaupun saat ini kita telah dibebaskan dari pemakaian masker, namun bagi kalian Amita yang merasa dalam keadaan batuk maupun flu, mohon untuk tetap memakai masker. Bagi kalian Amita yang baru saja tiba di Damasala DBS maupun bergabung bersama kami baik melalui aplikasi Zoom maupun YouTube, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas PES pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan Dhammapada stansa 305 hingga 314 yang akan dibabarkan oleh Bante Keminda sebentar lagi.
Bagi kalian Amita yang belum tergabung dalam WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha agar bisa memindai barcode QRIS yang seperti yang tertera pada sosial media DBS seperti Facebook maupun Instagram. Baik kalian Amita, mari kita semua berdiri sambil beranjali untuk menyambut kehadiran dari Bante Keminda. Wandami Bante, selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Kepada kalian Amita, kami persilakan untuk kembali menempati tempat duduknya. Baiklah kalian Amita, seperti biasa sebelum kelas pada pagi hari ini dimulai, kita akan memulai dengan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Bante Keminda yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Saudari Yulia. Kepada Saudari Yulia, kami persilakan. Wandami Bante, Sugihontu Kalamita, mari kita semua bersama-sama memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila kepada Bante Keminda. Bante, saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya. Dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang Dhammang yacami Anugahang katwa silang deta me Bante Dutiyampi ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang Dhammang yacami Anugahang katwa silang deta me Bante Tatiyampi ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang Dhammang yacami Anugahang katwa silang deta me Bante. Ya mahang wadami tang wadeda. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa
bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Te sarana gamanang paripurnang. Amabante. Panati pata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadadhana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Idang me punya. Idang me punya. Asawakaya. Asawakaya. Wahang hotu. Wahang hotu. Idang me silang. Idang me silang. Nibbanasa. Nibbanasa. Pacayo. Pacayo. Hotu. Hotu. Ti sarane nak saha Pancasila damang sadukang katua pamadena sampadeda. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Baik, sugihontu para upasaka upasika sekalian. Sebelum kita memulai kelas pagi hari ini, mari kita memberikan penghormatan kepada guru agung kita dengan mengucapkan namo tassa 3 kali. Namo tassa bhagavato
arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Baik, Sugihontu, para upasaka upasika, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Hari ini Minggu tanggal 6 Agustus 2023 kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana. Kelas yang memberikan kesempatan kepada Anda untuk menanam benih kebajikan sebanyak 2.160 triliun kira-kira selama 1 jam ke depan. Ya, kenapa? Karena yang Anda dengarkan adalah kitab suci. Ya, tentu berbeda kalau yang Anda dengarkan hanyalah kata-katanya Bante Keminda kan. Ini yang Anda dengarkan adalah kata-katanya Buddha yang ada di kitab suci, makanya potensi karma baik yang tercipta adalah sangat bagus. Selain itu, mendengarkan kata-kata Buddha di waktu yang tepat, 1 minggu sekali katakanlah, setiap hari Minggu, ini termasuk 1 dari 38 blessing di Manggala Sutta ya. Jadi kelas ini memberikan 2 manfaat bagi Anda semua. Pertama, selama 1 jam nanti Anda menanam kurang lebih 2.160 triliun benih karma baik, dan juga sekaligus Anda mendapatkan blessing, berkah dari ajaran Buddha ini. Sebelum saya menyampaikan Buddha Wacana, saya akan sedikit menyampaikan apa yang hari Sabtu kemarin saya berikan di Owada Dana Makan Pagi ya. Jadi saya hanya akan menyampaikan ringkasannya. Kalau Anda ingin mendengarkan detailnya, Anda bisa mendengarkannya di Instagram DBS. Kemarin saya menguraikan tentang pentingnya bagi kita semua untuk mempunyai 2 kualitas yang tidak boleh ditinggalkan salah satu pun. Yaitu yang pertama wija atau pengetahuan atau kebijaksanaan, dan yang kedua carana. Carana itu tabiat watak yang baik, begitu. Ya. Kitab suci kita mengklasifikasikan manusia ke dalam 4 golongan. Golongan pertama adalah manusia yang hanya mempunyai wija saja tapi tidak punya carana. Artinya hanya punya pengetahuan tentang ajaran Buddha yang baik ya, tapi tidak mempunyai watak dan perilaku tabiat yang baik. Ya. Nah, dikatakan di dalam kitab kita orang yang seperti ini, seandainya mereka bertemu dengan ajaran Buddha, mereka akan cepat mencapai magga dan pala karena mereka sudah punya benih pengetahuan dan kebijaksanaan dari kehidupan lampau. Seperti yang saat ini sedang Anda tanam. Walaupun pengetahuan dan kebijaksanaan itu saya uraikan di Instagram kemarin agak detail ya. Anda bisa mendengarkannya di sana. Saya nggak punya cukup waktu untuk menyampaikan ini di sini. Orang yang hanya punya pengetahuan dan kebijaksanaan tapi perilakunya buruk, tabiatnya buruk, wataknya buruk, kalau dia bertemu ajaran Buddha, dia cepat mencapai magga dan pala, tapi dia tidak mudah untuk bertemu dengan ajaran Buddha. Kenapa? Karena potensi dari watak tabiat yang buruk tadi akan berpotensi menghasilkan kelahiran kembali dia di salah satu dari 4 apaya. Ya. Dan dikatakan ketika seorang puthujana masuk ke apaya, maka dia akan berputar-putar di situ untuk beribu-ribu kalpa. Ya. Sehingga dia akan lama sekali baru bisa bertemu dengan ajaran Buddha. Belum lagi seandainya dia lahir di alam manusia, besar kemungkinan juga dia akan lahir di alam di mana tidak ada ajaran Buddha, di masa di mana ajaran Buddha tidak eksis. Kan nanti di masa depan ini ajaran Buddha Gautama hilang. Terus untuk menunggu kemunculan ajaran Buddha Metteyya itu waktunya lama sekali itu. Jadi dia akan lahir di masa kalpa yang kosong seperti itu yang gak ada ajaran Buddha sama sekali. Rugi.
Lahir sebagai manusia di kalpa yang tidak ada ajaran Buddha itu keadaan yang rugi. Kenapa? Karena kelahiran yang sulit didapatkan akhirnya didapatkan hanya untuk hidup dalam keadaan tidak ada ajaran Buddha sama sekali, sehingga kesempatan untuk mencapai magga dan pala tidak ada. Ya. Dan seandainya dia lahir sebagai manusia karena dia tidak mempunyai watak yang baik, perilaku yang baik, ya, akhirnya dia akan lahir sebagai manusia, maaf, dengan keadaan ekonomi yang penuh dengan kesulitan. Kemudian juga di kitab disebutkan akan sering mendapatkan penyakit, kemudian juga sering akan terlibat dalam pertengkaran, percekcokan dan lain sebagainya. Jadi akan sering berada di dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Itu efek dari perilaku, watak, tabiat dia yang buruk dari masa lalu. Jadi ini resikonya kalau seseorang hanya mempunyai pengetahuan, kebijaksanaan tapi tidak punya watak, tabiat yang baik, ya. Itulah mengapa di dalam kitab diberikan perumpamaan seperti ini. Seorang yang mempunyai wija tapi nggak punya watak yang baik itu mirip seperti seekor burung yang punya mata tapi tidak punya kaki dan tidak punya tangan. Dia punya mata, dia tahu nih nibbana itu menuju ke sana. Tapi nggak punya kaki, nggak punya tangan, akhirnya nggak bisa sampai ke sana juga. Ya. Nah, golongan yang kedua yang akan saya sampaikan sebaliknya. Seperti seekor burung yang burung yang tadi tidak punya sayap berarti ya. Yang kedua ini seekor burung yang punya sayap tapi nggak punya mata. Dia bisa terbang tapi nggak punya mata. Nibbana itu ke sana dia nggak tahu. Ya. Nah, golongan yang kedua ini adalah orang yang mempunyai watak yang baik, sifat tabiat yang baik, tapi dia tidak punya wija, pengetahuan atau kebijaksanaan. Ya. Kemungkinan yang akan terjadi pada orang jenis kedua ini apa? Orang kedua ini dikatakan di dalam kitab kita mudah bertemu dengan ajaran Buddha. Ya, tapi dia tidak bisa mencapai magga dan pala. Di Owada, di Instagram DBS saya menguraikan ada beberapa contoh, nanti Anda bisa mendengarkannya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah manusia yang tidak mempunyai dua-duanya. Tidak mempunyai pengetahuan ajaran Buddha, tidak juga punya watak, perilaku, sifat, tabiat yang baik. Jadi manusia seperti ini diibaratkan seperti manusia yang tidak punya mata dan tidak punya kaki dan tangan. Oleh karena itu para guru di masa lalu menyebutnya orang seperti ini tidak layak untuk disebut sebagai manusia. Karena nggak punya mata, kaki, tangan gitu. Kemudian jenis keempat ini yang harusnya kita semua, Anda semua punya. Yaitu orang yang punya pengetahuan tapi juga punya watak, perilaku, sifat, tabiat yang baik. Orang yang punya wija dan carana. Seperti Buddha. Kan kalau Anda membaca Buddha Nusati kan ada kalimat wija carana sampanno sugato lokawidu. Wija carana sampanno itu artinya Buddha adalah individu yang sempurna wija dan carananya. Sempurna. Kita mungkin gak sesempurna Buddha tapi kita harus mempunyai pengetahuan dan juga watak, tabiat, perilaku yang baik. Ya, hanya orang yang seperti inilah yang bisa mencapai magga dan pala. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang akan memperlakukan ajaran Buddha hanya untuk pembebasan dirinya sendiri. Dia bukan orang yang memperlakukan ajaran Buddha untuk berdebat dengan orang lain, untuk mengkritik orang lain, untuk menjelek-jelekan orang lain, untuk menghancurkan orang lain. Itulah mengapa saya pernah membuat quote kan, ajaran Buddha itu bukanlah alat pukul untuk mukulin orang lain. Paham nggak? Ya, saya ulangi lagi. Ajaran Buddha bukan alat pukul untuk mukulin orang lain, untuk gebukin orang lain. Misalnya nih, Anda bertemu dengan orang sesama Buddhis, Anda tanya, kamu wiharanya mana?
Saya wiharanya A. Oh kamu bukan DBS. Ini loh saya, ini loh DBS kamu, ini apa? Gitu. Enggak begitu. Ya. Itu artinya Anda memanfaatkan ajaran Buddha sebagai alat pukul. Ya. Anda meditasinya di mana? Oh, saya meditasinya di wihara A. Apa saya loh, ini di DBS kamu apa? Bukan begitu. Ya, jadi kita memanfaatkan ajaran Buddha itu demi pembebasan kita sendiri, semakin bisa menerima keadaan apapun dengan lapang dada, semakin bisa mengendalikan diri kita, semakin bisa memunculkan kualitas batin yang baik dan juga menekan kilesa-kilesa. Jadi itu prolog yang ingin saya sampaikan dan saya harap Anda bisa menjadi orang yang keempat tadi yang mempunyai pengetahuan dan juga perilaku, sikap, tabiat, watak yang baik. Dan jangan memperlakukan ajaran Buddha sebagai alat pukul untuk menyakiti orang lain. Ya, perilaku, watak, sifat yang baik itu termasuk juga etika. Kadang orang melupakan etika, dianggapnya etika itu apa gitu. Padahal kalau Anda tahu sila itu juga mencakup etika loh. Jadi kalau Anda etikanya buruk itu artinya Anda silanya buruk. Ya jadi jangan terlalu memandang sesuatu itu terlalu ya sederhana. Dharma ini luas gitu. Uraian sila itu sangat luas sekali gitu, mencakup juga etika-etika. Ya, jadi kita harus menjadi orang yang beretika. Ya. Nah, itu prolognya. Sekarang mari kita masuk ke materinya. Stansa yang pertama adalah stansa yang nomor 305, bunyinya seperti yang di layar. Seseorang yang duduk sendirian dan berbaring sendirian, yang tidak malas dan berjalan sendirian, yang menjinakkan diri sendirian, akan menjadi orang yang bergembira di kedalaman hutan. Demikian Buddha berkata. Buddha menguraikan dhamma di sana ini saat beliau sedang tinggal di wihara Jetawana dengan mengacu kepada sesepuh Eka Wihari, seorang rahib laki-laki yang tinggal sendirian. Kok kita kan Dhamma Wihari, artinya adalah seseorang yang hidup sesuai dengan Dhamma. Harusnya kita adalah seorang Dhamma Wihari. Ya, mungkin nanti kita bikin kaos ya. I am Dhamma Wihari. Oh, dikira promosi wihara lagi. Enggak, padahal arti Dhamma Wihari itu seperti itu. Orang yang hidup sesuai dengan ajaran Buddha. Itu artinya. Bagus kan sebenarnya? Ya. Bagus, bikin kaos ya. Nanti tim. Oh, kamu Dhamma Wihari ya, saya loh. Apa Dhamma Wihari itu? Yang lain gantian mukulin Anda. Diceritakan bahwa sesepuh tersebut berbaring sendirian, duduk sendirian, berjalan hilir mudik sendirian, berdiri sendirian. Jadi demikianlah dia dikenal di antara 4 kumpulan. Artinya 4 kumpulan itu kumpulan biku, bikuni, upasaka, dan upasika. Jadi dia dikenal sebagai orang yang suka menyendiri. Kemudian para biku menginformasikannya kepada Tathagata atau Buddha yang telah datang dan pergi dengan baik dengan berkata seperti ini. Wahai Bante, ada seorang sesepuh Eka Wihari ini yang sedemikian rupa, artinya dia berbaring sendirian, semuanya sendirian. Buddha memberikan persetujuannya kepada perilaku atau gaya hidup dari sesepuh Eka Wihari tadi dengan berkata, sadhu, sadhu. Kemudian beliau menyampaikan pujian berkenaan dengan pengasingannya seperti ini. Yang namanya seorang rahib laki-laki memang harus hidup dengan kepuasan di dalam pengasingan. Kalwat bahasa orang agama lain. Kalwat itu kayak pengasingan. Saya sering kali saya itu ditanya, Bante kok suka tinggal sendiri sih? Nah sekarang Anda dapat jawabannya. Iya kan? Suka itu. Dari dulu suka ditanya, Bante kok sukanya tinggal sendiri sih? Nah, belum lama ini juga ditanya, Bante seneng sih tinggal di hutan gitu.
Ya, jadi seorang biku ya memang harus seperti itu harusnya begitu ya, menyukai tinggal dalam pengasingan seperti itu. Ya, kalau di kitab suci disebutkan pengasingan itu ada 3 sebenarnya. Pengasingan fisik tubuh jasmani, yaitu ketika Anda menjauhkan diri dari kumpulan masyarakat, dari teman-teman, tetapi belum tentu kilesa Anda jauh dari kilesa loh. Ada orang yang hidupnya sendiri tapi penuh dengan dendam, nafsu, kilesanya muncul terus, ada kan? Ya. Nah, itu yang disebut hanya pengasingan fisik, tapi juga ada yang disebut sebagai pengasingan batin. Itu adalah orang yang masuk ke dalam jana. Jadi dia mengasingkan diri dari serbuan kilesa. Terus ada juga yang ketiga pengasingan dari substrat kehidupan, ya, upadi. Jadi dia mengasingkan diri, menjauhkan diri dari potensi-potensi kelahiran kembali. Ini adalah seorang arahanta ketika mencapai parinibbana, ya. Nah, itu jenis-jenis pengasingan diri yang harus Anda juga perjuangkan. Di dalam stansa tersebut, seseorang yang duduk sendirian dan berbaring sendirian artinya dia melakukan itu dengan tidak menghentikan subjek meditasi yang digunakan untuk berlatih sejak awal. Di tengah-tengah ribuan rahib laki-laki, keadaan duduk seseorang yang duduk dengan perhatian terhadap subjek meditasi tersebut dinamakan seseorang yang duduk sendirian. Jadi sekarang kita dapat informasi bahwa yang dimaksud sendirian adalah orang tersebut bermeditasi terus. Ya. Setelah menghadirkan perhatian yang penuh di sebuah ranjang yang mahal yang memiliki spray dan bantal yang telah dihiasi dan telah disiapkan di tengah-tengah ribuan rahib laki-laki di sebuah istana yang mirip dengan istana yang ditutupi dengan ubin tembaga, keadaan berbaringnya seorang rahib laki-laki yang rebahan pada sisi tubuh yang bagian kanan dengan perhatian yang tertuju ke subjek meditasi yang digunakan, itu disebut sebagai berbaring sendirian. Jadi sebenarnya di sini berbaring sendirian itu yang dimaksudkan dalam konteks stansa ini adalah orang tersebut bermeditasi terus-menerus walaupun dikelilingi oleh banyak orang. Ya, dia berbaring seperti gambar Buddha itu loh. Ya, sisi tubuh kanan ditopang begitu kan tapi dia bermeditasi itu gitu. Seseorang yang tidak malas artinya seseorang yang hidup dan bergerak sendirian di semua sikap. Artinya semua sikap itu Buddha mengajarkan ada 4 sikap, yaitu duduk, berdiri, berjalan, berbaring, ya. Dengan menjadi orang yang tidak malas dalam mencari nafkah dengan bersandar pada kekuatan kakinya dan lain-lain, ini adalah artinya. Jadi Anda juga jangan malas mencari nafkah, ya. Yang menjinakkan diri sendirian berarti setelah mempraktekkan subjek meditasi di tempat di mana waktu di malam hari dihabiskan dan lain-lain, sendirian sehubungan dengan pencapaian jalan dan buah, artinya dia berjuang dan sudah mencapai magga dan pala, artinya itulah yang disebut orang yang sudah menjinakkan dirinya sendiri, ya. Akan menjadi orang yang bergembira di kedalaman hutan, artinya dia yang sudah mencapai magga dan pala menjinakkan dirinya sendiri seperti itu akan menjadi orang yang menemukan kesenangan di hutan yang sangat dalam, hutan belantara yang sangat dalam, yang terasing dari suara perempuan-perempuan, laki-laki dan suara-suara lainnya. Sesungguhnya seseorang yang tinggal di tempat yang ramai tidak mampu untuk menjinakkan dirinya seperti itu. Ya, demikian arti stansa ini. Di akhir dari wejangan banyak individu mencapai buah yang sedang memasuki arus atau menjadi sotapanna dan lain-lain. Sejak saat itu umat beraspirasi hanya menjadi rahib laki-laki yang tinggal sendirian. Jadi Anda juga boleh loh beraspirasi seperti itu. Semoga satu hari nanti saya menjadi biku atau bikuni yang tinggal sendirian. Karena kalau tinggal rame kayak saya ini menderita. Demikianlah cerita tentang Sesepuh Eka Wihari yang merupakan cerita yang ke-9. Saya lanjutkan. Next stanza, seorang pembohong pergi ke neraka.
Atau juga seseorang yang setelah melakukan berkata seperti ini, saya tidak melakukannya. Sama kan, dia pembohong juga kan. Mereka berdua pun, yaitu manusia-manusia yang memiliki perbuatan yang rendah, menjadi sama di dunia yang lain. Demikian Buddha berkata. Apa artinya? Mari kita lihat penjelasannya. Buddha menguraikan Dhammadesana ini saat sedang tinggal di Jetavana dengan mengacu kepada seorang pengembara fakir perempuan yang bernama Sundari. Cerita detail tentang dia telah diturunkan di Udana, ya. Saya belum sempat menerjemahkannya untuk Anda karena keterbatasan waktu, ya, yang saya punya. Tapi ini ringkasannya. Diceritakan bahwa ketika keuntungan dan penghormatan telah muncul untuk begawan Buddha dan Bhikkhu Sangga, mirip dengan banjir besar dari 5 sungai. Jadi pada waktu itu kan Buddha itu popularitasnya mulai meluas kan. Jadi banyak umat datang mendukung, begitulah kira-kira itu artinya. Para penganut kepercayaan lain yang memiliki 62 pandangan yang salah, ini kaum Tidya. Ya, kaum Tidya. Jadi saya ingat Buddha membagi ajaran spiritual itu ke dalam 2 kelompok besar. Kelompok pertama adalah ajaran Buddha, sisanya adalah ajaran yang memiliki pandangan yang salah. Kalau saya teliti kayaknya ya memang iya. Setahu saya yang lain punya pandangan salah sih, memang sih. Ya. Nah, jadi ketika popularitas Buddha meningkat, para penganut kepercayaan lain atau mungkin agama lain di zaman Buddha jadi menurun kan, ya, hancur bahkan, ya. Setelah menjadi tidak bersinar seperti para kunang-kunang di saat mentari terbit, ya, mereka berkumpul menjadi satu dan berdiskusi. Sejak kemunculan Pertapa Gotama, kata mereka, keuntungan dan penghormatan kita telah hancur. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui bahkan keberadaan kita. Jadi orang udah nggak mempedulikan mereka lagi gitu. Setelah bersatu dengan siapa ya, kita bisa membuat reputasi Buddha menjadi buruk begitu. Bagaimana kita bisa melenyapkan keuntungan dan penghormatannya? Mereka berdiskusi, berencana untuk menghancurkan reputasi Buddha begitu. Kemudian pikiran berikut ini ada pada mereka. Setelah bersatu dengan Sundari tadi, Paribhajaka perempuan tadi, ya, kita akan mampu melakukannya. Dan pada suatu hari ketika mereka melihat Sundari yang memasuki wihara para Titiya tadi, ya, dan bersujud, mereka diam. Para Titiya tadi diam dan tidak menyapa Sundari. Sundari yang mencoba untuk menyapanya berkali-kali tetap tidak mendapatkan jawaban dan akhirnya dia bertanya seperti ini. Wahai tuan-tuan, apakah ada seseorang atau siapapun yang menyulitkan kalian? Dan mereka baru menjawab, wahai Sundari, apakah kamu tidak melihat Pertapa Gotama yang berkelana dengan memberikan kesulitan pada kami dan membuat keuntungan serta penghormatan kepada kami hancur? Kemudian Sundari berkata, apa yang sepantasnya saya lakukan dalam kasus ini? Dan mereka menjawab, wahai saudari, kamu benar-benar cantik dan menarik. Silahkan menciptakan reputasi yang buruk kepada Pertapa Gotama. Buatlah publik meyakini kata-kata kamu itu, dan buatlah keuntungan dan penghormatan dia hancur. Jahat ya. Ini muncul dari cita yang mana? Mama ya. Setelah mendengar itu Sundari menerimanya dengan berkata, baik, lalu dia pergi. Sejak saat itu Sundari dengan membawa kalung bunga wewangian urap, ya, kamper, buah yang pahit dan lain-lain pergi menuju ke wihara Jetavana tempat Buddha tinggal. Di saat masyarakat umum memasuki kota setelah mendengarkan Dhammadesana dari Buddha di petang hari, disengaja ketika masyarakat pulang dari wihara, dia sengaja seolah-olah masuk menemui Buddha. Ini kayak cerita Cinca Manawika ya kayaknya ya, mirip sih, tapi tidak sama 100%. Ketika orang-orang bertanya, kan itu udah petang hari kan, dia masuk ke wihara orang-orang, sementara itu orang-orang pada pulang
pulang meninggalkan wihara dan masuk ke rumah. Dan ketika ditanya, kamu mau pergi kemana? Ya dia berkata, saya akan pergi menemui Pertapa Gotama. Sebenarnya saya tinggal di bilik harum atau ganda kutinya Buddha itu loh. Bersama dengan dia, sengaja. Ya, difitnah. Ya. Sundari menyusuri jalan ke Jetawana dini hari kembali menuju ke kota. Dan ketika dini hari dia pulang dari wihara Jetawana menuju ke kota, bertemu lagi dengan orang-orang. Dan orang-orang bertanya, wahai Sundari, kamu dari mana? Mau kemana? Terus Sundari menjawab, saya setelah tinggal bersama di bilik harum dengan Pertapa Gotama, saya pulang setelah memuaskan nafsu bersama dia. Jahat ya. Kemudian setelah beberapa hari para penganut kepercayaan yang lain yang memiliki 62 pandangan salah atau kaum Tidia memberikan uang-uang koin untuk penghibulan-penghibulan yang dilakukan Sundari tadi, diberi upah. Mereka berkata, pergi. Saling berkata gitu, meminta sebagian orang untuk membunuh Sundari. Kamu pergi dan bunuhlah Sundari. Buanglah jasadnya di antara sampah-sampah di kalung-kalung bunga di dekat bilik harum Pertapa Gotama. Orang-orang yang jahat pun akhirnya melakukan apa yang diperintahkan oleh kaum Tidia tadi. Kaum Tidia membuat kegemparan dengan berkata, kami tidak melihat Sundari, kami tidak melihat Sundari. Ya, dan mereka menginformasikannya kepada raja bahwa Sundari hilang. Ketika ditanya seperti ini, siapa yang kalian curigai? Kaum Tidia berkata, beberapa hari ini dia tinggal di wihara Jetawana. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada dia di sana. Ya, ini yang namanya orang yang bengkok ini begini ini. Ucapan dan pikiran dan perbuatannya beda kan? Ya, kita nggak boleh jadi orang yang seperti itu ya, yang tricky, yang ini nggak boleh. Apa yang kita ucapkan dan yang kita pikirkan dan kita lakukan harus sama. Ya, Anda harus melatih untuk menjadi orang yang seperti itu. Ya. Kemudian raja memerintahkan, kalau begitu kalian pergi ke sana dan investigasi Buddha, investigasi dia. Setelah membawa pengikutnya masing-masing atas izin raja, mereka pergi ke Jetawana. Ketika sedang menginvestigasi, mereka melihat jasad Sundari di antara sampah-sampah kalung bunga yang sudah layu. Padahal kan ini skenarionya mereka. Ya. Lalu mereka menaikkannya ke sebuah dipan, mengantarkannya ke kota dan menginformasikannya kepada raja seperti ini. Murid-murid Pertapa Gotama membunuh Sundari dan membuang jasadnya di antara sampah-sampah kalung bunga dengan pikiran, kami akan menyembunyikan karma yang jahat yang dilakukan oleh Buddha. Ya, jadi ini opininya mereka. Kan memang begitu kan. Orang itu kalau membuat gosip, fitnah, ya, makanya disebut gosip kata orang-orang. Makin digosok makin sip kan. Ya gitu, kalau gosip itu kan, Anda pernah dengar cerita berantai tentang kerbau itu enggak? Kerbau yang malas itu loh, ya. Pokoknya intinya cerita berantai itu ya fakta dan akhirnya endingnya itu berubahnya udah banyak sekali. Intinya begitu, berbedanya jauh sekali gitu. Ya makanya jangan mudah percaya pada sesuatu yang Anda sendiri tidak melihat dan mendengarnya. Mendengar langsung dari yang digosipin. Maksud saya bukan mendengar dari orang lain, karena kadang berita-berita bohong itu berserakan, bertebaran kan. Ya Anda harus hati-hati ya. Hati-hati, jangan sampai batin Anda memunculkan 12 akusala cita. Mentang-mentang baru belajar Abhidhamma. Ini ada yang baru belajar Abhidhamma, para umat nih baru 3 kali. Jadi saya gitu. Udah mulai tahu akusala cita makanya. Oke, saya lanjutkan. Raja berkata, kalau begitu pergi dan lakukan tugas kalian di kota. Para Tidia di sepanjang jalan berkata, lihatlah karma putra-putra Sakya yang telah menjadi biku, artinya merujuk pada Buddha dan biku-biku yang lain yang berasal dari suku Sakya.
Lalu mereka pergi ke rumah raja lagi. Raja menaikkan jasad Sundari ke sebuah panggung di pekuburan yang terbuka dengan mayat yang masih segar dan meminta orang-orang raja untuk menjaganya. Sebagian besar penduduk kota Sawadi, kecuali para murid-murid Arya, berkata, "Lihatlah karma-karma putra Sakya yang telah menjadi biku." Artinya mereka mempertontonkan jasad Sundari dengan menginformasikan bahwa ini hasil perbuatan dari biku-biku Sakya ini loh, dari suku Sakya ini loh. Mereka berkeliling baik di dalam dan di luar kota sambil mencaci maki para biku. Para biku menceritakan kejadian tersebut kepada Buddha dan Buddha berkata, "Baiklah kalau begitu, apakah kalian juga menyalahkan kembali manusia-manusia tersebut dengan cara yang sama?" Nah, ini yang bagus kan? Ya. Kita tidak boleh kembali menyalahkan, membenci orang-orang yang tersebut, orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, gitu ya. Lalu Buddha akhirnya mengucapkan stansa yang ada di slide, seorang pembohong dan seterusnya. Artinya begini, di dalam stansa tersebut, seorang pembohong artinya adalah orang yang setelah mengucapkan perkataan bohong dengan tanpa melihat kesalahan orang lain, orang yang telah memfitnah orang lain dengan perkataan yang kosong, yang tidak sesuai fakta. Ya, jadi paham ya. Seorang pembohong artinya orang yang mengucapkan perkataan bohong dengan tanpa melihat kesalahan orang lain tersebut sendiri. Makanya Anda harus hati-hati kalau tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri dari sumbernya, dari yang bersangkutan. Jangan mudah percaya, ya, apalagi sampai percaya sampai memunculkan kilesa, jangan, ya. Kemudian setelah melakukan, artinya seseorang yang setelah melakukan perbuatan yang jahat berkata seperti ini, "Saya tidak melakukan perbuatan yang jahat tersebut." Setelah kematian menjadi sama, berarti artinya keduanya pun, yaitu orang-orang pembohong tadi, akan pergi ke dunia yang akan datang dan menjadi sama dalam hal tempat tujuan kelahiran, yaitu lahir di neraka. Jadi baik pembohong maupun pemfitnah, kalau karma tersebut berbuah akan menghasilkan kelahiran kembali di neraka. Tetapi hukum karma itu sangat luas, harus dipelajari dengan sangat detail. Kalau Anda ingin mempelajari hukum karma, saya sudah pernah menuliskan buku tentang hukum karma yang judulnya Karma, Pusaran Kelahiran dan Kematian Tanpa Akhir. Coba Anda baca di sana ya, supaya Anda mendapatkan pengetahuan yang lengkap tentang hukum karma itu seperti apa ya. Saya lanjutkan. Sesungguhnya hanya tempat tujuan kelahiran mereka yang terbatas, sebaliknya usia mereka tidak terbatas. Artinya begini. Seorang pembohong dan pemfitnah, kelahiran kembalinya terbatas, yaitu hanya ke neraka atau apaya yang lain. Kalau di sini disebutkan hanya ke neraka, terbatas. Tempat kelahiran kembalinya terbatas, tapi usianya tidak terbatas. Karena begitu pembohong dan pemfitnah tadi itu lahir di neraka, usia dia tidak terbatas. Bisa berputar-putar di situ saja, lahir dari ke neraka, kemudian meninggal dunia dari alam neraka, lahir lagi kan di neraka yang lain. Untuk jangka waktu yang lama, mati dari neraka, lahir lagi kan, masuk ke neraka yang lainnya lagi. Neraka ini kan banyak, nggak hanya satu. Ya, ada banyak kayak region-regionnya begitu. Jadi berdasarkan juga kumpulan kesamaan karma-karma buruknya juga. Makanya kemarin saya membuat quote kan. Pada akhirnya manusia itu berkumpul karena kesamaan sifat. Mereka yang sifatnya sama pasti akan berkumpul. Enggak akan bisa ditahan kan. Enggak akan bisa ditahan. Mereka yang berintegritas akan berkumpul dengan sesamanya. Mereka yang tidak berintegritas juga akan berkumpul dengan sesamanya. Ya. Jadi kalau sampai hari ini Anda masih belum tahu sifat Anda itu seperti apa, coba cek 5 sahabat Anda sifatnya seperti apa. Ya, sahabat Anda sifatnya seperti itu, maka kemungkinan Anda pun juga sifatnya seperti itu. Paham? Coba cek, siapa 5 sahabat Anda? Saya Bante Keminda.
Tapi nggak bisa berbohong juga. Mungkin bisa berasosiasi dengan orang yang beda sifat untuk 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tapi pada akhirnya tetap akan terpisah. Pada akhirnya. Tetap akan putih berkumpul dengan putih, hitam berkumpul dengan hitam. Itu kata-kata Buddha, bukan kata-kata saya. Buddha tidak menyebutkannya seperti ini. Buddha menyebutkannya manusia berkumpul karena kesamaan elemen, sifat, watak gitu. Ya, seseorang yang mempunyai elemen sifat penuh nafsu akan berkumpul dengan yang penuh nafsu. Yang pemarah akan berkumpul dengan yang pemarah dan seterusnya begitu. Pada akhirnya gitu ya. Makanya di neraka juga seperti itu, mereka yang karma buruknya sifatnya mirip-mirip akan berkumpul di region tertentu gitu. Ya, ada banyak regions di sana. Selanjutnya, sesungguhnya setelah melakukan banyak perbuatan yang jahat, mereka menderita di neraka untuk waktu yang lama. Setelah melakukan sedikit perbuatan yang jahat, mereka menderita di neraka hanya dalam waktu yang singkat. Ya, di neraka itu rentang kehidupannya tidak pasti. Bisa tidak terbatas, bisa hanya singkat sekali. Anda tahu Ratu Malika sempat lahir di neraka selama berapa hari? 7 hari kan? Setelah itu bangkit keluar dari neraka. Dewadatta lahir di neraka sampai kalpa ini habis. Ada lagi yang lain sampai beribu-ribu kalpa. Hanya di situ-situ aja. Mengerikan. Makanya Anda harus mempunyai wija dan carana. Pengetahuan dan juga sifat, akhlak, tabiat, watak yang baik. Supaya terhindar dari kelahiran yang tidak menguntungkan seperti itu. Akan tetapi karena perbuatan mereka berdua sangat buruk, oleh sebab itu kalimat berikut ini dikatakan. Yaitu manusia-manusia yang memiliki perbuatan rendah menjadi sama di dunia yang lain. Itu kata stanza tadi. Frasa di dunia yang lain harus dihubungkan dengan frasa sebelumnya, yaitu kehidupan yang berikutnya. Gitu. Setelah pergi dari kehidupan ini, mereka yang memiliki perbuatan yang rendah menjadi sama di dunia yang lain. Artinya setelah kelahiran ini mereka akan mendapatkan kelahiran yang sama. Demikian arti stanza ini. Di akhir dari wejangan banyak makhluk mencapai buah yang sedang memasuki arus dan lain-lain. Demikianlah cerita tentang seorang pengembara fakir perempuan yang bernama Sundari yang merupakan cerita yang pertama. Stanza berikutnya. Ada banyak individu yang jahat tanpa pengendalian diri, memiliki watak yang jahat dan dengan jubah-jubah kuning di leher mereka. Oleh karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, individu-individu yang jahat tersebut dilahirkan kembali di neraka. Demikian Buddha berkata. Buddha menguraikan dhamma di sana ini saat beliau sedang tinggal di Wihara Weluwana dengan mengacu kepada orang-orang yang tertekan oleh kekuatan buah dari perilaku mereka yang buruk. Sesungguhnya yang mulia Moggallana yang sedang turun dari Gijjakuta atau puncak hering, atau di Indonesia sering diterjemahkan sebagai puncak burung bangkai. Ya, saya di kitab yang saya terjemahkan saya memakai istilah bukan burung bangkai tapi hering. Ya, kadang dulu waktu membuat tesis master itu kan profesor saya mengatakan kalau bikin tesis gunakan kata kalimat seefisien mungkin gitu. Makanya saya pikir dari burung bangkai 2 kata mending 1 kata aja, hering. Jadi ketika sedang turun dari puncak hering bersama dengan sesepuh Lakhana, beliau melihat tubuh jasmani, yaitu sebuah tubuh jasmani yaitu peta, hantu yang berbadan kerangka. Artinya ini hanya kerangka saja, hanya tulang belulang aja, tapi peta, dia ada memang makhluk yang seperti itu. Dan juga peta-peta yang lain. Ketika melihat peta tersebut, beliau tersenyum dan ketika ditanya oleh sesepuh Lakhana perihal senyuman beliau, Yang Mulia Moggallana menjawab, "Wahai teman, ini bukan waktu yang tepat. Kamu boleh menanyakan pertanyaan ini kepada saya di hadapan Buddha.
Ketika ditanyakan oleh sesepuh Lakana di hadapan Buddha, Yang Mulia Moggallana menceritakan keadaan petak yang berbadan kerangka dan petak-petak yang lain yang beliau melihatnya. Beliau menceritakan 5 sahabat Dhamma yang terbakar dengan mangkuk untuk mengumpulkan makanan derma, jubah, tubuh, sabuk, dan lain-lain juga ikut terbakar dengan cara seperti ini. Wahai teman Lakana, sekarang ketika sedang turun dari gunung yang memiliki puncak seperti herring, saya melihat seorang rahib laki-laki yang berjalan dengan cepat. Jubah luar dia pun terbakar, menyala berkobar-kobar. Patak dia juga terbakar, mangkok untuk mengumpulkan makanan derma juga terbakar, sabuk yang dia pakai juga terbakar, tubuh dia pun juga terbakar seperti itu. Jadi ini biku petak, hantu tapi dulunya biku. Ya makanya jadi biku juga belum tentu aman loh. Enak jadi umat ya kalau gini ya. Ya. Buddha lalu menceritakan kejahatan mereka yang tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan statusnya sebagai biku setelah meninggalkan keduniawian di dalam sasana Buddha Kassapa. Jadi dia dulu di zaman Buddha Kassapa adalah seorang biku, murid beliau, murid Buddha Kassapa. Beliau yang ingin memperlihatkan buah dari karma berupa perilaku yang buruk banyak biku yang jahat kepada para biku yang duduk di sana saat itu mengucapkan stansa slide ini yang ada di slide. Di dalam stansa tersebut dengan jubah-jubah kuning di leher mereka, artinya mereka yang lehernya dibalut dengan jubah kuning. Jadi sebenarnya ini apa ya? Biku yang hanya statusnya saja biku, tetapi tidak melaksanakan tugas dan kewajiban bikunya. Ya, jadi ini istilah Buddha, biku berleher kuning gitu. Artinya jubahnya hanya dikalungkan aja untuk menutupi lehernya begitu. Terus dia berjalan-jalan masuk ke desa, ngobrol dengan penduduk desa, bercanda, senda gurau, dan lain-lain. Melupakan tugas dan kewajiban dia sebagai biku seperti belajar, bermeditasi, dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga hanya hidup bermewah-mewahan dan lain sebagainya. Ya, itu yang disebut biku berleher kuning. Yang memiliki watak yang jahat artinya memiliki watak yang buruk, yang tanpa pengendalian diri artinya tanpa pengekangan tubuh dan lain-lain. Ya, kita ini harus mengendalikan tubuh kita. Kita juga harus mengendalikan ucapan kita. Jadi ucapan, tubuh, pikiran juga harus dikendalikan. Ya, kalau mengendalikan tubuh itu ya tidak gedebak-gedebu kalau jalan juga mengendalikan tubuh dari karma-karma buruk yang muncul melalui pintu tubuh seperti pembunuhan makhluk hidup, ya, pencurian, persinahan. Itu kan karma-karma buruk yang muncul melalui pintu tubuh, itu harus dikendalikan. Mengendalikan ucapan juga, mengendalikan ucapan dari perkataan bohong, ya, perkataan kasar yang menyakitkan telinga orang lain, perkataan yang bersifat memecah belah, ya, perkataan yang bersifat omong kosong, tidak bermakna dan lain sebagainya. Ini pun juga harus kita kendalikan, ya. Individu-individu yang jahat yang seperti itu dilahirkan kembali di neraka karena perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang telah dilakukannya sendiri. Mereka menderita di sana dan setelah kematiannya dari neraka tersebut, mereka menderita seperti itu di antara hantu. Jadi lihat, biku yang seperti itu ya akan lahir ke neraka dulu. Setelah keluar dari neraka, lahir di peta. Seperti yang tadi di awal saya katakan, siapapun yang sempat masuk ke apa ya, biasanya kitab suci kita mengatakan sebagian besar akan berputar-putar di 4 apaya itu untuk jangka waktu yang lama. Ada yang tidak seperti Ratu Malika tadi, ya, tetapi sebagian besar berputar-putar di sana. Begitu. Seperti biku yang leher kuning tadi, setelah masuk neraka kemudian lolos dari neraka masuk ke alam peta, hantu. Masih sama di 4 apaya.
Di akhir dari wejangan banyak individu menjadi sotapana. Demikianlah cerita tentang Duccarita Palapilita yang merupakan cerita yang kedua. Jadi orang yang tersiksa karena buah dari perilaku buruknya. Stansa berikutnya, lebih baik memakan sebuah bola besi yang panas seperti nyala api daripada orang yang dursila dan tanpa pengendalian diri harus makan makanan yang diperoleh dari masyarakat. Buddha menguraikan Dhamma di sana ini saat beliau sedang tinggal di Wihara Cetawana di dekat kota Wesali dengan mengacu kepada para rahib laki-laki yang tinggal di tepi sungai Gumuda. Cerita ini telah diturunkan di kitab Winaya Pitaka bagian Parajika tentang kualitas yang melebihi 10 perbuatan yang baik para manusia. Ini artinya kualitas seperti jana, maga, pala, pencapaian, nibbana, dan lain sebagainya. Begitu. Sesungguhnya pada waktu itu Buddha berkata kepada para rahib laki-laki seperti ini. Wahai para rahib laki-laki, apakah kalian membicarakan kualitas kualitas jana, maga, pala, dan lain-lain tadi satu sama lain kepada para perumah tangga demi perut? Nah, ini yang dilarang. Seorang biku dilarang mengucapkan pencapaiannya kepada umat perumah tangga sebenarnya. Sebenarnya winayanya mengatakan begini, seorang biku dilarang menyampaikan pencapaian meditatifnya jana, maga, pala di depan orang yang tidak ditahbiskan secara penuh. Seorang biku dilarang mengucapkannya kepada para samanera, kepada para samaneri, kepada para seyale, kepada upasaka dan upasika. Ya, makanya ya ini aturannya begitu, aturannya gitu, tidak boleh. Ya. Ketika dijawab oleh mereka seperti ini, ya saya menceritakannya wahai Bante, lalu Buddha mencela para rahib laki-laki tersebut dengan berbagai cara lalu mengucapkan stansa yang ada di slide. Saya menduga ini mungkin terjadi sebelum peraturan winaya ditetapkan. Karena kalau peraturan winaya sudah ditetapkan pasti akan ada semacam kayak turut rectify biku yang melanggar winaya begitu, harus ada ininya gitu. Tapi ini tidak disebutkan, hanya dicela seperti itu. Terus dikatakan stansa ini risikonya. Lebih baik memakan sebuah bola besi yang panas seperti nyala api daripada orang yang dursila dan tanpa pengendalian diri harus makan makanan yang diperoleh dari masyarakat. Di dalam stansa tersebut daripada orang yang dursila dan tanpa pengendalian diri harus makan, artinya jika individu yang tanpa sila, yang dursila, tanpa pengendalian diri di dalam tubuh dan lain-lain, artinya tubuh, lisan, dan pikiran, makan makanan yang diperoleh dari masyarakat yang dipersembahkan oleh para penduduk negeri atas dasar sada, setelah mengambil pengakuan seperti ini, saya adalah seorang rahib laki-laki, jadi adalah lebih baik dan lebih indah memakan hanya sebuah bola besi yang memiliki warna api, berkobar dan panas. Alasannya apa? Alasannya adalah sesungguhnya hanya satu kehidupan yang akan terbakar ketika seseorang memakan sebuah bola besi tersebut. Sebaliknya, setelah makan makanan dharma yang dipersembahkan atas dasar keyakinan para umat, individu yang dursila akan menderita di neraka selama bahkan beratus-ratus kelahiran. Makanya dikatakan lebih baik makan bola besi daripada seseorang biku yang mengaku-ngaku demi mendapatkan pujian, mendapatkan pengikut, mendapatkan umat, mendapatkan makanan, begitu ya. Apa alasannya? Itu tadi, jadi kalau makan bola besi hanya menderita satu kelahiran saja, tapi kalau melakukan perbuatan tercela dengan melanggar winaya hanya demi mendapatkan keduniawian seperti itu, maka biku tersebut akan menderita di neraka selama beratus-ratus kelahiran.
ya. Di akhir dari wejangan banyak individu menjadi sotapanna dan lain-lain. Demikianlah cerita tentang Waguk Muda Tiria Biku atau biku yang tinggal di pinggir sungai Waguk Muda, yang merupakan cerita yang ketiga. Berikutnya, seorang laki-laki yang lalai yang mengejar istri orang lain bertemu dengan 4 sebab. Dia memperoleh ketidakbajikan, dia tidak mendapatkan kepuasan dan tidur yang cukup, dia mendapatkan celaan, dan yang keempat adalah mendapatkan neraka. Next stanza, ada perolehan ketidakbajikan, ada tujuan kelahiran yang keji. Dia mendapatkan itu semua. Kepuasan laki-laki yang ketakutan dengan perempuan yang ketakutan adalah singkat. Jadi kalau persinahan itu katanya di stanza ini, laki-lakinya juga ketakutan, perempuannya juga ketakutan. Jadi kepuasan yang didapat oleh dua orang yang sama-sama ketakutan itu sebenarnya singkat. Raja pun menjatuhkan hukuman yang berat, itulah mengapa seorang laki-laki tidak seharusnya menggunakan istri orang lain. Buddha menguraikan Dhamma di sana ini saat sedang tinggal di wihara Jetawana dengan mengacu kepada putra seorang miliuner yang bernama Khemaka yang merupakan keponakan laki-laki Anatta Pindika. Diceritakan bahwa dia adalah seorang laki-laki yang sangat tampan. Sebagian besar perempuan setelah melihat dia tidak akan mampu untuk menahan diri. Mereka, perempuan-perempuan tersebut, menjadi dikuasai oleh birahi. Khemaka pun adalah orang yang menyukai persinahan. Pada waktu itu, setelah menangkap dia di malam hari, orang-orang raja memperlihatkannya kepada raja. Raja melepaskan dia dengan tanpa berkata apapun karena dia berpikir, saya merasa malu pada sang miliuner yang agung yang sudah tua, yaitu Anatta Pindika. Jadi sungkan nama Anatta Pindika, sama pamannya. Kemudian orang-orang raja menangkap dia untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya dan juga memperlihatkan kepada raja, tapi raja tetap melepaskan dia. Setelah mendengar kejadian tersebut, orang-orang raja membawa Khemaka pergi ke hadapan Buddha dan menceritakan kejadiannya. Wahai Bante, mohon Anda bersedia untuk mengajarkan Dhamma kepada orang ini. Setelah menguraikan wejangan tentang Sangweka, spiritual urgency, kepada Khemaka tersebut, Buddha yang ingin memperlihatkan kesalahan dalam pergaulan dengan istri orang lain mengucapkan stanza ini. Di dalam stanza tersebut, arti dari bertemu dengan 4 sebab artinya 4 sebab penderitaan, ya. Yang lalai artinya yang dilengkapi dengan kelepasan perhatian yang penuh. Artinya yang lalai itu adalah batin Anda tidak disertai dengan sati, perhatian yang penuh. Cetasika yang namanya sati atau perhatian yang penuh tidak hadir di batin Anda. Atau mindfulness gitu kalau orang Inggris, bahasa Inggrisnya begitu ya. Bertemu dengan ini artinya mendapatkan. Jadi yang mengejar istri orang lain artinya seorang laki-laki yang sering mengunjungi dan melakukan hubungan intim dengan istri orang lain. Perolehan ketidakbajikan artinya perolehan perbuatan yang tidak baik, ya. Ketika dia melakukannya maka dia sudah memperoleh satu karma yang tidak baik. Penjelasan untuk tidak mendapatkan kepuasan dan tidur yang cukup adalah sebagai berikut. Setelah tidak mendapatkan waktu tidur yang dia inginkan, dia mendapatkan hanya sedikit waktu tidur yang dia tidak menginginkannya. Stanza berikutnya, ada perolehan ketidakbajikan, artinya dengan demikian ada perolehan ketidakbajikan ini untuk dia, untuk si pesinah tadi ya. Karena ketidakbajikan tersebut, tempat tujuan kelahiran yang keji yaitu neraka eksis untuk dia. Kepuasan laki-laki yang ketakutan dengan perempuan yang ketakutan adalah singkat. Artinya ada kepuasan seorang laki-laki yang ketakutan bersama dengan seorang perempuan yang juga ketakutan. Kepuasan tersebut pun singkat dan tidak signifikan. Yang berat artinya raja pun menjatuhkan hukuman yang berat dalam bentuk pemotongan tangan dan lain-lain. Itulah mengapa artinya karena seorang laki-laki yang sering mengunjungi istri orang lain mendapatkan ketidakbajikan dan lain-lain tadi tersebut,
Itulah mengapa seseorang tidak semestinya sering mengunjungi istri orang lain. Demikian arti stanza ini. Di akhir dari wejangan Kemaka berdiri di atas buah yang sedang memasuki arus atau menjadi sotapana. Sejak saat itu masyarakat umum hidup bahagia ya karena tidak ada pemuda ganteng yang mengganggu istri orang lain lagi. Akan tetapi apakah karma di kehidupan lampau Kemaka tersebut? Nah, kemudian Buddha menceritakannya. Ini adalah karma dia. Diceritakan bahwa setelah menjadi seorang pegulat yang terbaik di zaman Buddha Kasapa dan menaikkan stupa-stupa emas Buddha yang dilengkapi dengan 10 kekuatan luar biasa serta 2 pataka emas, dia membuat aspirasi seperti ini. Siapapun setelah melihat saya, semoga semua perempuan yang tersisa menjadi penuh gairah, kecuali perempuan yang merupakan kerabat-kerabat dan saudara-saudara daging. Jelek amat sih aspirasi. Oleh karena aspirasi tersebut, setelah melihat dia dimanapun dia dilahirkan, perempuan milik para laki-laki lain tidak mampu untuk menahan diri karena sifat bawaan dia. Karena kekuatan aspirasinya. Jadi sekarang Anda tahu ya, pikiran itu bisa membuat Anda seperti apa. Saya pernah ditanya, saya tidak tahu, mudah-mudahan tidak sensitif lah ya. Dulu pernah ditanya, Bante, karma apa yang membuat seseorang menjadi penyuka sesama jenis? Saya tidak sedang bermaksud menjelekkan atau mendiskreditkan ya, tidak ya. Tapi saya hanya ingin menyampaikan semua ini kan ada hubungan sebab dan akibatnya kan. Dan saya katakan yang pertama, bisa jadi dulu dia melakukan karma yang inferior sehingga akhirnya dia terlahir kembali dengan makhluk yang tanpa akar. Tapi bisa jadi dia makhluk yang memiliki akar, tapi ini efek dari aspirasi dan pikiran dia di masa lalu. Jadi saya memakai sebuah contoh itu ada di kitab suci. Jadi ada seorang laki-laki gitu memandangi laki-laki yang lain dan dia kagum akan ketampanannya gitu. Akhirnya akibat dari kekagumannya tersebut, pikirannya itu sangat terobsesi dengan ketampanan laki-laki tersebut. Akhirnya ketika dia lahir sebagai laki-laki, dia menyukai sesama jenisnya gitu. Mirip dengan cerita ini karena kekuatan aspirasi dia. Ya makanya akhirnya Kemaka jadi orang yang disukai oleh istri orang lain. Jadi istri orang lain gak mampu untuk menahan diri kalau ketemu dia katanya. Demikian arti 2 stanza ini. Saya rasa di zaman modern juga terjadi lah ya hal-hal seperti itu ya. Demikianlah cerita tentang seorang putra miliuner yang bernama Kemaka yang merupakan cerita yang keempat. Baik, karena saya rasa waktu juga sudah hampir jam 10. Saya rasa saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya ingin menyampaikan tadi saya melihat ada beberapa umat yang tidak mendapat tempat duduk ya. Atau sudah mendapat semua tadi? Sudah ya? Oh iya. Kalau ada yang sempat tidak mendapatkan tempat duduk ya, mohon bersabar karena dalam waktu dekat kita akan membobok dinding belakang itu. Kita akan dapat lagi 1 tambahan ruko ya. Ya. Yuli. Dan Pak Ameng sudah berjuang ke pengelola untuk diizinkan menutup teras depan. Jadi nanti 7 ruko nyambung itu terasnya itu akan ditutup mungkin kaca begitu. Jadi udah dapat 1 hall lagi baru. Ya tentu kita berterima kasih pada pengurus yang sudah bekerja dengan sangat efektif gitu ya. Jadi harusnya untuk acara Katina depan aman. Karena ya boleh tepuk tangan. Kenapa aman? Karena kita dapat 1 tambahan ruko dan juga teras sudah bisa
tutup sebagai satu ruangan baru lagi. Udah pasti harusnya aman. Ya nanti kalau panitia memperhitungkan masih nggak aman, saya sarankan untuk bikin tenda di depan. Ya seperti Katina pertama kita dulu kan, DBS Katina pertama itu Pak Hasan ya. Kita dulu di parkiran tuh pasang tenda gitu, panas. Yang ceramah kepanasan. Tapi kata beberapa umat tenda-tenda sekarang udah bagus-bagus. Enggak seperti zaman tahun 15 dulu gitu. Ya, jadi yang tidak kebagian tempat duduk bersabar, pengurus sedang berjuang untuk melakukan perluasan. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante atas pembabaran Dhamma Desana pada pagi hari ini. Semoga kami semua mendapatkan manfaat yang terbaik dari pendengaran Dhamma Desana pada pagi hari ini. Selanjutnya Kalyana Mitra, kita akan segera memasuki sesi tanya jawab. Namun terlebih dahulu mari kita saksikan bersama video singkat berikut ini berkenaan dengan tata tertib sesi tanya jawab. Tata tertib sesi tanya jawab. Bagi peserta yang hadir di DBS, silakan mengacungkan tangan bila ingin bertanya atau klik tanda raise hand bagi peserta yang ada di Zoom. Tim yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah. Tiap-tiap penanya hanya menanyakan satu pertanyaan terlebih dahulu dan disampaikan secara ringkas dan jelas. Bagi peserta di Zoom yang diperbolehkan bertanya akan di-unmute oleh host. Harap untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Harap maklum. Baik. Kesempatan bertanya kami berikan kepada Kalyana Mitra yang berada di ruang Dhammasala di barisan depan. Bagi Kalyana Mitra, baik. Kepada Bapak yang ada di barisan pertama, silakan. Wanami Bante, nama saya Harjoyo dari Makassar. Ya, makasih. Sadu. Ya. Selamat datang. Terima kasih. Bapak yang kemarin di Waisak datang? Enggak. Oh enggak, oke. Cuma saya ikut itu Abhidhamma online. Oh, oke, karena kemarin waktu Waisak ini jadi ngobrol nih. Ada satu rombongan dari Makassar tidak kebagian tempat duduk gitu. I'm so sorry for. Ya, baik Pak. Bante, yang ingin saya tanyakan, yang penjelasan Bante, ada orang yang baik tetapi tidak bijaksana. Itu apa artinya Bante? Nah, baiknya kayak apa Pak ya? Yang tadi Bante mengatakan ada wija carana. Jadi dia carananya baik, tapi tidak wija. Jadi saya coba berpikir apa dikatakan bahwa orangnya itu baik, tabiatnya baik, tapi tidak wija itu dalam arti tidak bijaksana itu. Nah, terus yang ditanyakan? Itu penjelasan yang lebih detailnya Bante. Bagaimana orang yang punya tabiat baik, tetapi dia tidak punya wija gitu. Oke. Baik Pak, siapa Pak namanya? Harjoyo Bante. Pak Harjoyo. Di kitab yang silahkan duduk, nggak apa-apa. Yang kemarin saya baca untuk Owada itu tidak disebutkan akibat karma apa, ya. Tapi di Dhammapada, di kelas Dhammapada ini pernah juga disebutkan kan satu cerita di mana ada seorang biku yang cepat sekali menguasai Tipitaka di cerita Dhammapada entah stansa keberapa. Kemudian Buddha menyampaikan karma masa lalu dia. Jadi biku A ini cepat sekali menguasai Tripitaka karena di salah satu kehidupan dia yang lalu dia ada terlahir sebagai Brahmana yang menguasai 3 Weda, kitab suci Hindu. Ya, dan dia suka mempelajari kitab suci begitu, sehingga efeknya ketika menjadi murid Buddha dia pun cepat menguasai Tipitaka karena kebiasaan dari kehidupan lampaunya yang sangat kuat, yang
punya bonding yang kuat terhadap kitab suci, menghargai kitab suci walaupun dari agama lain gitu. Ya. Ya, dari cerita ini mungkin saya bisa menarik juga kesimpulan bahwa kalau ada orang mempunyai sifat yang baik ya tapi tidak punya wija, ini pun juga efek dari perilaku-perilaku baik dia dari kehidupan yang lampau begitu. Dan dia tidak mempunyai wija ya karena juga efek dari kehidupan lampaunya, dia tidak suka untuk belajar, tidak suka untuk bermeditasi vipassana dan lain sebagainya begitu. Nah, tapi ya seperti yang tadi saya sampaikan, orang yang seperti ini itu seperti manusia yang punya kaki dan tangan tapi nggak punya mata, atau seperti burung yang punya sayap tapi nggak punya mata. Berbahaya. Ya. Walaupun dia itu nanti karena kekuatan perilakunya yang baik, dia bisa terlahir di surga memang. Dia bisa terlahir di alam manusia karena perilaku baiknya tadi. Artinya perilaku yang baik di sini adalah perilaku yang menjaga sila. Ya carana. Kalau umat ingin tahu detailnya, silahkan mendengarkan di Owada di Instagram kemarin karena panjang sekali. Jadi dia bisa lahir di alam-alam yang penuh dengan kebahagiaan, ya, tapi ya gitu, tidak akan atau dia akan mendapatkan kesulitan untuk mencapai magga dan pala. Dengan kata lain sebenarnya 2-3 individu yang akan saya sebutkan ini nggak desirable, artinya sebagai umat Buddha harusnya kita nggak menjadi 3 individu ini, yaitu 1 individu yang hanya punya wija tapi nggak punya carana, 2 punya carana tapi nggak punya wija, 3 nggak punya dua-duanya. Jangan. Ya makanya tadi juga saya katakan gitu. Jangan juga menjadikan ajaran Buddha sebagai alat pukul untuk mukulin teman kita juga gitu. Ya. Jadi kita harus menjadi seorang Dhamma Wihari. Promosi. Tapi sebenarnya benar loh ketika saya diminta untuk ini menyimpang sebentar ya Pak. Sebenarnya kan 2015 dulu kan saya mau pensiun nih Pak. 2014 lah saya mau pensiun, ya Bu. Saya udah mau masuk hutan aja deh, saya mau meditasi terus aja gitu. Tapi kemudian didatengin lah sama ibu-ibu, biasa ibu-ibu ini emang mana ya nggak ada di sini. Ibu Sylvia, Mami Aikim. Nggak, saya hanya untuk ini, saya tetap menghormati mereka lah. Mereka meminta saya untuk akhirnya mengajar. Dan akhirnya ketika mereka menyediakan tempat ini, saya sempat merenung sebentar dari pengalaman kehidupan saya. Oh, so suffer ya untuk hidup dengan orang-orang yang nggak sesuai dhamma ya. Menderita banget loh hidup dikelilingi orang-orang yang nggak sesuai dharma, hidupnya nggak sesuai dharma. Jadi makanya ketika diminta untuk memberikan nama itu, saya langsung muncul kayak apa ya, tiba-tiba aja muncul, oh nama Dhamma Wihari aja. Harapan saya adalah saya hidup dikelilingi oleh orang-orang yang menjalankan ajaran Buddha. Tapi kan itu tinggal harapan. At the end kan saya dikelilingi oleh Bodhijana juga. Gitu Bapak, jadi kita harus menjadi orang yang punya wija dan carana ya. Gitu Pak. Oke. Anumodana Bante. Ya. Bapak, Ibu, suami istri berdua, bertiga. Ini putranya. Oh, bertiga ya. Oke. Selamat datang. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Berikutnya Kalyanamita, kita berikan kesempatan bertanya kepada Bapak Suryanto yang telah bergabung melalui aplikasi Zoom. Silakan kepada Bapak Suryanto. Terima kasih. Selamat pagi Bante, Wanami Bante. Bante, apakah dalam kitab kita ada penjelasan? Kan Buddha kan sempurna pengetahuannya Bante, namun mengapa perlu Brahma Sampati untuk istilahnya menerangkan kepada Buddha bahwa ada sedikit bahwa masih banyak makhluk yang punya sedikit debu di matanya sehingga meminta Buddha untuk mengajarkan Dhamma. Terima kasih Bante. Iya, jadi sejarahnya, kronologinya begini kan.
Setelah menembus 4 kebenaran mulia, kemudian menelusuri kehidupan ini sampai ke titik awal yang tidak ditemukan oleh beliau, begitu. Terus kemudian beliau mengingat seluruh kelahiran kembali beliau yang diceritakan di dalam Jataka tersebut. Beliau menyimpulkan bahwa Dhamma ini yang baru saja beliau realisasi ini sangat dalam, nggak mudah. Dari penelusuran jauh ke belakang memang nggak mudah gitu. Beliau menyimpulkannya seperti itu. Tidak mudah untuk ditembus oleh makhluk-makhluk, apalagi yang masih punya debu di matanya begitu. Sehingga dari penelusuran pengalaman beliau di masa lalu, beliau menyimpulkan ini hanya akan menjadi satu hal yang melelahkan bagi saya untuk mengajarkannya ini kepada manusia ini. Belum tentu juga diterima oleh manusia-manusia ini, dan juga nanti mungkin akan bertemu dengan segala situasi yang mungkin tidak menyenangkan. Jadi intinya ini akan melelahkan saja gitu. Itulah mengapa setelah mencapai penerangan sempurna sebenarnya Buddha sudah muncul keinginan untuk hanya menikmati pencerahan beliau. Penjelasan pertama, karena nanti ada penjelasan kedua. Nah, pada waktu beliau berpikir bahwa saya nggak akan mengajar Dhamma dah, karena ini akan melelahkan saya saja, Brahma Sahampati mendengar. Ya, beliau mengetahui dan out of his compassion turun ke bumi, mendekat kepada Buddha dan memohon kepada Buddha untuk membabarkan Dhamma karena masih ada makhluk-makhluk yang tidak memiliki debu di matanya. Gitu. Akhirnya singkat cerita karena ada permohonan, out of compassion again, Buddha akhirnya membabarkan Dhamma. Dan ini sering juga dijadikan kontroversi oleh para penulis Barat. Jadi agak aneh kata orang-orang Barat. Bukankah dulu Bodhisattva ketika mau menjadi sama Sambuddha kan beliau berjuang selama 4 asangkaya dan 100.000 kalpa itu untuk menyelamatkan makhluk. Tapi kenapa ketika cita-citanya tercapai malah beliau tidak ingin? Ya, jadi dianggap Buddha kayak negatif lah artinya dalam konotasi yang negatif. Saya rasa tidak ada konotasi yang negatif sih. Karena Buddha juga tidak tentu kan kilesa beliau juga sudah hilang semua gitu. Beliau hanya merasa bahwa ini akan percuma ya mengajar begini. Nanti hanya akan melelahkan seperti yang tadi saya sampaikan begitu. Alasan yang kedua yang menurut dugaan saya ya, tapi ini ada di kitab komentar dan subkomentar. Menurut dugaan saya ini muncul belakangan. Alasan yang kedua adalah bahwa Buddha memang tahu bahwa Brahma Sahampati akan memohon kepada dia, maka akhirnya Buddha kayak menunggu permohonan dari Brahma Sahampati tersebut begitu. Saya rasa ini makanya saya simpulkan sebagai informasi yang muncul belakangan ini. Ya di zaman mungkin di Sri Lanka dulu pada awal-awal tersebarnya ajaran Buddha begitu. Karena gini, pertimbangan Buddha akan lebih mudah apabila Brahma Sahampati memohon kepada Buddha. Kenapa? Karena Brahma Sahampati ini bagi orang Hindu adalah Tuhan. Ya, bagi orang Hindu. Jadi beliau menunggu Tuhannya orang Hindu untuk memohon kepada Buddha supaya Buddha seperti mendapat legitimasi gitu dari Tuhannya kaum Hindu begitu. Ya, sehingga karena pada waktu itu masyarakat India mayoritas Hindu. Gitu. Ya, jadi ketika Tuhannya orang-orang Hindu memohon kepada Buddha, maka semuanya akan menjadi ya lebih mudah kemudian untuk mengajar Dhamma. Karena kemudian orang-orang Hindu, penganut ajaran Hindu akan mudah percaya, Brahma Sahampati aja memohon. Jadi begitu, ada 2 alasan yang ada di kitab suci kita, Bapak. Mudah-mudahan menjawab ya.
Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante penjelasannya. Berikutnya kepada kalian Namita. Baik, kepada Bapak kami persilakan. Mandami Bante, saya Henry dari Surabaya Bante. Tadi dijelaskan bahwa kalau kita bisa mendapatkan wija dan carana ya, itu bagaimana dalam kehidupan ini kita bisa memperoleh keduanya Bante. Ada cara apa misalnya mungkin meditasi atau belajar abhidhamma. Ya, dan dalam sutta apakah ada konversi umur misalnya berapa tahun di alam neraka, surga gitu, berapa tahun manusia gitu. Makasih Bante. Maksudnya konversi apa itu? Ya. Oh, berapa tahun di alam neraka itu sama dengan berapa tahun di alam manusia. Oke, baik. Makasih Bante. Baik, konversi. Oke, sebelumnya saya perkenalkan Pak Henry dan Ibu istri ini Budian datang khusus dari Surabaya karena setelah makan akan ada meeting dengan ketua yayasan dan saya. Beliau ini yang kalau disetujui oleh beliau nanti syarat dari Ibu Sylvia Rimba yang sudah menyediakan gedung untuk membuka cabang DBS di Surabaya. Ya, mudah-mudahan ajaran Dhamma juga menjadi makin kokoh di Surabaya ya. Kalau nanti ada sudah berdiri ya Pak Henry, Budian. Ya, sadu, saya senang sekali. Oke, tadi cara untuk wija dan carana. Sebenarnya wija dan carana ini tidak lain hanyalah jalan mulia berunsur 8. Kalau dirangkum yang ringkas Pak Henry, Budian, atau dengan kata lain sila samadhipanya kan, jalan mulia berunsur 8. Tapi di Owada kemarin saya juga sampaikan ke umat, itulah mengapa agama Buddha itu luas sekali. Tidak sesederhana hanya jalan mulia berunsur 8. Tapi komponen-komponennya itu kalau dirinci, dipecah-pecah itu luas sekali gitu. Saya di Winaya saja itu Pak Henry. Sila saya ini kan hanya 227 sebenarnya ya. Hanya. Karena kalau dipecah-pecah bisa jutaan. Bisa banyak sekali gitu. Nah, poin yang saya sampaikan ke umat tadi, oleh karena itu berhati-hatilah, jangan terlalu sederhana berpikir. Misalkan, saya berbuat baik, etika apa yang dilanggar, nggak gunalah etika, nggak bisa juga. Karena di sumber yang lain itu disebutkan kita harus juga mematuhi etika. Gitu. Etika juga harus dijaga, dijunjung tinggi, termasuk watak dan perilaku, sifat, tabiat yang baik yang akan saya uraikan ini. Jadi sesungguhnya ini hanyalah jalan mulia berunsur 8, tetapi di kesempatan yang lain Buddha menguraikannya ini sebagai wija dan carana. Carana itu adalah dana, sila, jana, samadhi. Ya, ringkasnya lagi ini, nanti bisa didetailkan lagi. Wija itu panya, baik pengetahuan pariyati yang bersifat intelektual seperti ini, dan juga pengetahuan yang muncul dari pengetahuan vipassana. Ketika Pak Henry merealisasi, melihat sendiri nama dan rupa dan kemudian merealisasi pengetahuan vipassana. Gitu. Jadi dalam kelompok ini carana adalah dana, sila, samadhi, panya, wija adalah panya. Gitu. Tapi carana juga diurai menjadi 15 poin lagi oleh Buddha, begitu ya. Jadi ada sada, keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, karma dan buahnya ya. Sada ini termasuk di dana, termasuk di sada. Karena kalau orang nggak punya sada nggak bisa berdana pasti gitu. Kayak Pak Henry dan Ibu, kalau tidak punya sada terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, karma dan buahnya nggak akan bersusah payah membangun gedung sebagus itu untuk pusat pendidikan di Surabaya nanti. Itu kan out of your sada begitu. Ya. Nah, sati juga termasuk di sini. Jadi tidak sesederhana sila hanya 5 sila saja, enggak juga. Ada sada. Ketika bicara sada, itu mencakup pengetahuan tentang hukum karma dan sebabnya,
berbicara tentang hukum karma dan sebabnya, ureanya panjang sekali. Saya menulis satu buku aja itu masih sebagian itu, yang 300 atau 400 halaman itu. Jadi tidak sesederhana hanya Pancasila saja, uraiannya detail gitu. Sada, kemudian sati, ya, hiri otapa, ya, ada hiri otapa, kemudian ada hiri otapa, kemudian sada, sati, hiri otapa, wirya, ya, energi, ya, kemudian panya, kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu ya pengetahuan yang Anda peroleh dari pariyati ini. Anda kan jadi banyak tahu kan tentang, oh ajaran Buddha kayak begini ya. Oh ternyata Abhidhamma kayak begitu ya. Ada 12 akusala cetasika ya, dan seterusnya begitu. Kemudian ada lagi sila itu sendiri terbagi lagi menjadi pengendalian indria-indria. Itu indria harus dikendalikan juga. Ada lagi bojana matanyuta. Bojana matanyuta itu kita mengetahui takaran makanan kita, tidak berlebihan gitu. Ya, ini khusus bagi biku sih, karena biku ini kan dianjurkan oleh Buddha untuk juga memiliki kualitas yang berikutnya, jagariya, wakefulness. Jadi artinya wakefulness ini, biku ini mempunyai kebiasaan kalau tidur itu paling dalam satu malam itu 4 jam kalau menurut ajaran Buddha. Jadi dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu dibagi menjadi 3, kan 12 jam dibagi menjadi 3, berarti ada waktu jaga malam yang pertama, kedua, ketiga, dan Buddha mengajarkan kepada para biku hendaknya tidur hanya di satu waktu jaga malam saja, artinya hanya 4 jam saja. Selebihnya untuk bermeditasi dan yang lain-lainnya gitu. Tapi kan ini untuk biku, bukan untuk umat ya. Nah jadi itu semua adalah carana. Ya, terus termasuk jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Itu masuk dalam carana. Jadi kalau Pak Henry pengen punya carana, ya Pak Henry harus memperjuangkan 15 kualitas tadi gitu. Kemudian wija seperti yang tadi saya sampaikan begitu ya. Jadi itu tentang wija carana. Kemudian konversi. Kalau di alam neraka tidak ada konversinya Pak. Berapa lama alam neraka equal ke berapa tahun alam manusia, tidak ada konversi yang tertulis. Tapi untuk alam manusia dan alam Dewa, Brahma, Rupa dan Brahma Arupa ada. Ada di Abhidhamma bab kelima ya, di buku karma saya juga ada. Jadi kira-kira begini, ketika seorang makhluk lahir di alam Catu Maharajika sebagai dewa, dia akan hidup di sana selama 9 juta tahun maksimal. Gitu. Jadi kalau dikonversi itu katanya 1 hari manusia sama dengan 50 tahun di sana gitu. Kalau dikonversi. Nah terus kalau lahir di alam surga yang di atasnya lagi, dinaikkan dikalikan beberapa kali lipat, kali 4 lagi, 36 juta. Jadi naik di atasnya lagi, naik lagi begitu. Jadi yang paling bawah saja itu 1 harinya sama dengan 50 tahun ya. Nah, alam surga Catu Maharajika. Begitu. Nah, tadi Ratu Malika itu 7 hari. Iya, 7 hari itu dihitung dari dimensi manusia. Tapi apakah artinya 7 hari di alam neraka belum tentu juga. Bisa jadi hanya sekejap saja gitu. Itu 7 hari di alam manusia, hitungan alam manusia gitu. Karena kan begini. Jadi Raja Pasenadi karena sedih Pak Henry kehilangan ratu yang dia sangat cintai, karena itu kan ratu utama ya, permaisurinya raja ya. Lalu dia bertanya kepada Buddha, hari ratu itu meninggal dunia, dia bertanya kepada Buddha, Buddha, Ratu Malika lahir di mana? Dan Buddha tahu dia udah lahir di neraka. Buddha
mencoba melupakan pertanyaan itu dengan membuat perhatian raja berbelok lagi gitu. Hari kedua ditanya lagi, dibuat begitu lagi. Sampai begitu hari ketujuh, kata kitab kita, Ratu Malika di hari yang ketujuh lahir di alam surga. Lalu baru Buddha mengatakan dia lahir di surga kok. Pinter ya Buddha ya. yang di neraka nggak diceritakan. Bagus dong. Gitu Pak Henry. Ya, makasih banyak Bante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Selanjutnya kita akan beralih kepada penanya yang telah bergabung di aplikasi Zoom kepada Bapak Hartono Raharjo. Kami persilakan. Wandami Bante. Iya. Saya Hartono dari Bengkulu. Mohon maaf kalau pertanyaannya agak sedikit di luar konteks Bante ya. Beberapa hari lalu tuh saya menyimak sebuah podcast ya, di mana pembicaranya itu mengklaim bahwa pesertanya yang berlatih meditasi, tapi dari umat lain itu katanya berhasil tembus. Dalam artian beliau menyebutkan mencapai tingkat kesucian tertentu, katakanlah seperti Sotapati, Magga, dan Pala. Pesertanya itu berhasil merealisasi. Nah, sepengetahuan saya, bagi seseorang yang berhasil merealisasi jalan Sotapati dan Buah, otomatis pandangan salah dan keraguan-raguan sudah lenyap gitu ya Bante ya, benar ya? Iya nah, Pak. Yang saya heran bagaimana orang umat beragama lain, mereka masih tetap meyakini keyakinannya, padahal diklaim sebagai sudah mencapai Sotapanna. Mohon pencerahannya Bante. Oh, ya mungkin dia secara administratif masih memeluk agama lain, tetapi di dalam hatinya dia sudah menjadi Sotapanna beneran. Kita tidak tahu. Ya bisa jadi seperti itu. Ya, saya rasa tidak ada pertentangan di sini begitu. Tapi seharusnya ketika sudah mencapai Sotapanna, dia tidak akan menjalankan ajaran-ajaran dari agama lamanya gitu. Seharusnya seperti itu. Tapi ini ada satu hal yang saya mungkin perlu address ya. Karena belakangan ini semakin sering loh saya mendengar begitu-begitu itu. Oh si A mencapai ini, jana 1, jana 2. Kok kayak diobral ya saya pikir ya gitu. Saya merasa ini udah masuk ke kesalahan menurut saya. Jadi agama Buddha menjadi kayak penganut spiritual materialism. Jadi dimaterialkan spiritual itu gitu. Bahwa seseorang itu hebat kalau sudah mencapai ini, mencapai itu, mencapai ini, mencapai itu. Padahal spiritual is spiritual. Ini bukan material gitu. Saya sering gitu, saya kadang merenung gitu. Kok tendensinya menuju ke sini ya agama Buddha ya. Banyak orang pamer mencapai ini, mencapai itu. Yang seharusnya itu adalah satu percakapan yang bersifat private. Biasanya private. Seseorang yang mencapai juga akan malu untuk ngomong di depan publik. Bukan malu karena takut dicela, tapi udah ada pengendalian diri dari dalam dirinya sendiri untuk tidak menceritakan hal tersebut gitu. Jadi ini adalah kecenderungan yang menurut saya kok makin kesini makin sering ya saya mendengar. Hari ini saya mendengar dari Bapak. Sering saya mendengar gitu. Menurut saya ini nggak sehat sih. Saya tidak sedang bermaksud mengatakan atau mencela atau meragukan pencapaian-pencapaian tersebut ya. Tapi ini nggak baik sih. Nggak baik. Bahkan di Myanmar pun nggak terjadi seperti ini gitu. Ya, terus saya juga melihat kecenderungan bahwa ada seseorang yang mengatakan saya sudah mencapai ini, sudah mencapai itu, hanya untuk menarik simpati dengan metode MLM.
multi level marketing. Jadi ini juga saya rasa hal yang kontraproduktif sih menurut saya sih. Tidak baik sih untuk declare begitu. Saya teringat pada guru saya pertama, guru spiritual saya yang pertama mendidik saya jadi makhluk spiritual adalah guru kebatinan Jawa. Ya, dan dia tokoh terkenal di kalangan kebatinan gitu, kejawen gitu. Dia mengatakan, Le gitu, dia kalau manggil saya dulu anak kecil kan, Le itu artinya nak gitu ya. Eleng-elengo, ingat-ingatlah gitu. Kira-kira gini, orang yang tahu tidak akan ngomong. Orang yang ngomong itu tidak tahu. Itu saya pegang terus. Dan itu sesuai dengan winaya Buddha juga sih sebenarnya sih. Seseorang tidak boleh ini. Jadi orang yang tahu tidak akan ngomong-ngomong gitu. Ngomongnya ke orang tertentu saja, tidak ke publik gitu. Gitu. Jadi ya harusnya ini adalah satu catatan yang memprihatinkan, di mana ada tendensi Buddhis di Indonesia menyebar-nyebar entah benar entah tidak ya, yang dikatakannya itu pencapaiannya itu akan mendegrade nanti kualitas spiritual Buddhis. Gitu ya, akan merendahkan, nanti akan membawa dampak yang kurang bagus sebenarnya buat agama Buddha gitu. Iya. Apalagi kalau kemudian orang yang katanya sudah mencapai ini, mencapai itu ternyata menabrak moralitas, menabrak etika, menabrak akhlak-akhlak yang baik dan tidak mempunyai tadi tabiat yang baik, watak yang baik. Orang jadi bertanya-tanya, loh sudah mencapai kok masih begitu ya? Ya. Maka satu poin pertama, belum tentu yang dia omongkan benar kalau merujuk kepada kata-kata guru pertama saya tadi, kejawen tadi, kebatinan. Dia mengatakan biasanya orang yang tahu akan diam, tapi orang yang ngomong itu sebenarnya yang nggak tahu. Begitu. Satu itu, kedua juga akan dalam long term akan merugikan agama Buddha juga. Kalau kita melihat jauh ke depan loh. Kalau nanti yang pada menyatakan diri sudah mencapai ini, mencapai itu, ternyata perilakunya buruk gimana? Kan orang jadi salah paham. Oh ternyata ajaran Buddha hanya begitu. Oh gitu ya. Itu makanya dalam berbagai kesempatan saya mencoba untuk memberikan pandangan yang benar kepada umat-umat yang sudah mendengar ini itu. Saya katakan hati-hati gitu. Katakanlah seseorang mencapai jana. Ada yang bertanya, Bante, orang kalau udah mencapai jana bisa melakukan karma buruk? Enggak, masih. Kan dia putu jana. Karena anggapan sebagian besar orang awam adalah orang kalau udah mencapai jana itu udah makhluk top gitu. Enggak juga. Dia masih selama masih putu jana, dia masih bisa melakukan karma buruk. Saya beri contoh Dewa Data. Kurang apa Dewa Data? Beliau menguasai 8 jana, menguasai abinya, popularitasnya nomor 2 setelah Buddha. Artinya banyak pengikut dia, gitu. Ya. Tapi sekarang beliau ada di neraka, Awici. Ya. Itulah mengapa sebenarnya saya agak prihatin sih akhir-akhir ini kok banyak informasi-informasi bertebaran kayak begini ya. Ini kan nggak baik buat agama ya. Belum tentu yang diomongkan benar. Apalagi nih katanya sudah mencapai ini, mencapai itu, tapi akhirnya melakukan hal-hal buruk. Ya kan orang jadi yang tahu jadi kehilangan sadar kan terhadap ajaran Buddha kan. Oh berarti cuma segitu ya pencapaiannya ya gitu. Jadi begitu Pak Hartono dari Bengkulu. Saya tidak bisa memberi jawaban kalau ada seseorang mencapai ini itu, mencapaikannya di forum umum gitu. Kalau saya berpegang pada kata-kata guru saya yang pertama tadi ketika saya masih kecil. Orang yang tahu akan diam, orang yang ngomong sebenarnya nggak tahu. Begitu Pak ya, terima kasih. Satu.
Anumodana. Baik. Baik, terima kasih Bante. Selanjutnya kepada Kalyanamita, terlebih dahulu kami berikan kepada yang di barisan belakang dulu ya Bapak. Silakan. Pandalmi Bante, saya di Kosasi. Saya mau nanya, selain Buddha yang bisa mengetahui kecenderungan kesadaran dan membimbingnya untuk mencapai Maggapala, apakah 4 tingkat kesucian yang terutama yang paling rendah itu bisa membaca kesadaran-kesadaran para makhluk? Itu sih Bante. Hanya Buddha yang mempunyai kemampuan yang disebut indriya parupaka, artinya hanya Buddha yang bisa mengetahui kecenderungan kematangan indriya spiritual makhluk lain. Makanya Buddha ketika bertemu beliau bisa tahu, oh ini udah waktunya untuk mencapai magga dan pala, lalu beliau memberikan dhammadesana yang sesuai begitu. Murid-murid Buddha, para arahanta dan lain sebagainya tidak mempunyai kemampuan itu gitu. Tapi bahwa ada murid-murid Buddha yang bisa membaca pikiran makhluk lain ada. Tapi itu adalah hal yang berbeda. Walaupun bisa membaca pikiran makhluk lain, murid Buddha tersebut tetap tidak bisa mengetahui secara persis teknik latihan mana yang bisa membuat temannya atau orang lain bisa mencapai Maggapala. Paling hanya mengajarkannya secara umum saja, begitu. Ya, karena murid Buddha tidak mempunyai indriya parupaka tadi. Tidak bisa mengetahui kematangan kapan orang yang di depan saya ini indriya spiritualnya masak ini kapan. Kalau Buddha tahu, kalau murid lain tidak tahu. Begitu ya. Oke. Sadu. Selanjutnya pertanyaan terakhir kami berikan kesempatan kepada Bapak, silakan. Sugiyarto Bante, saya John Bante. Mau tanya untuk yang cerita terakhir itu, untuk yang pemuda itu yang beraspirasi setelah melakukan kebajikan gitu. Jadi apakah sebenarnya itu kalau melakukan kebajikan itu waktu dia beraspirasi itu meskipun itu sesuatu yang buruk dan bisa merugikan orang lain, kalau kondisinya tepat tetap bisa berbuah gitu? Iya, pikiran kita itu ya. Pikiran itu khususnya cetana tetap saja. Apa yang kita pikirkan, gitu kita akan menjadi seperti itu. Ya memang bisa seperti itu. Makanya hati-hati sih. Hati-hati dengan pikiran kita ya. Ya makanya juga dalam winaya itu dilarang juga bagi seorang biku untuk misalnya memanggil temannya dengan panggilan-panggilan yang hanya bersifat mengolok-olok misalkan. Di samping itu menyakitkan dan itu tidak elok kalau didengar orang lain, juga itu mengandung berbahaya juga bagi yang bersangkutan, karena ketika dia memanggil kalau misalkan hanya hey si kerbau gitu. Nah, itu kan ada pikiran yang aku salah sebenarnya ketika mau mengucapkan seperti itu gitu. Dan itu bisa berdampak juga yang tidak baik. Makanya lebih baik kita menjaga ucapan kita ya. Kalau sama teman ya tidak usah mengolok-olok seperti itu dengan memanggil nama-nama julukan. Pikiran mempunyai sifat begitu. Ya, bisa mempengaruhi orang lain juga. Apalagi mempengaruhi diri sendiri pasti kan. Kan kalau orang ahli hipnotis itu katanya bisa mempengaruhi pikiran orang lain ya, katanya ya. Saya nggak tahu ya, tapi katanya begitu kan. Nah kalau orang lain aja bisa dipengaruhi oleh pikiran seseorang, apalagi dirinya sendiri. Kira-kira gitu sih John. Oke John. Oke. Sadu. Baiklah Kalyanamita, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab untuk hari ini. Sekali lagi Anumodana Bante atas segala pembabaran Dhammadesana pada pagi hari ini. Semoga makin memperkuat sada kami akan ajaran Buddha, Dhamma dan Sangha. Sadu. Baik Kalyanamita, bagi yang ingin mendapatkan segala materi kelas pada pagi hari ini, Anda bisa mendownload dan langsung di website Dhamma Vihari di www.dhammavihari.or.id. Selanjutnya izin Bante untuk meminta waktu membacakan pengumuman pada pagi hari ini. Baik Kalyanamita, kami akan kembali membacakan pengumuman kelas pada pagi hari ini.
Kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Untuk itu mari Kalyanamita kita berbuat lebih banyak kebajikan dengan mendermakan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS minggu depan 13 Agustus 2023 dari pukul 11 siang hingga selesai. Bagi yang ingin berpartisipasi agar mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui tautan bit.ly/donor darah DBS. Informasi lanjut mengenai kegiatan ini Anda bisa menghubungi Saudari Melin maupun Saudari Helen di meja registrasi di lantai dasar. Selanjutnya segera terbit Idama dengan judul Parabawa Sutta atau diskursus tentang keruntuhan sebab yang keempat. Idama ini merupakan materi kelas Pariyati Sasana dan juga sudah dicetak bukunya. Kali ini disajikan dalam bentuk cerita bergambar dalam format yang mudah dibaca dan dipahami dengan ilustrasi menarik serta mudah diakses oleh siapapun untuk segala lintas usia. Bagi Kalyanamita yang ingin mendukung proyek Idama ini dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening Yayasan Dhamma Vihari dengan kode transfer 73. Mari para pembelajar Abhidhamma berkontribusi untuk kelanggengan sasana dengan cara berdana buku Abhidhamma. Buku manual Abhidhamma bab ketiga serba aneka edisi ketiga yang telah diperbaharui dengan kode transfer 43 hingga batas akhir dana 31 Agustus 2023. Selanjutnya juga ada buku manual Abhidhamma bab 1 kesadaran edisi keempat yang telah diperbaharui dengan kode transfer 23 batas akhir dana hingga 30 September 2023. DBS juga akan mencetak buku anak seri Dhammapada Pupawaga atau stansa tentang Puspa bagian kedua. Mari Kalyanamita mendukung ketersediaan buku-buku Dhamma ini untuk anak-anak dengan kode transfer 83 dan batas akhir dana hingga 30 September 2023. Telah terbit di antaranya buku Dhammapada Atthakatha stansa 1 hingga 196 dan buku pelengkapnya, buku bergambar Dhamma, serta buku-buku lainnya seperti yang tertera pada layar monitor Anda saat ini. Semua buku terbitan DBS tadi Anda dapat mendapatkannya secara langsung di DBS maupun perpustakaan DBS, serta bagi Kalyanamita yang berada di luar kota, Anda bisa memesan buku DBS tersebut dengan cara mengisi di tautan bit.ly/DBS book atau Anda bisa menghubungi Divisi Propagasi DBS di 0813-8700-3600. Dan yang terakhir, mari Kalyanamita kita meningkatkan kebajikan berdana dengan bergabung dalam WhatsApp grup Dana Makan Sangha di BS dengan cara memindai QR Code pada poster yang telah diumumkan pada WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan media sosial DBS lainnya seperti Facebook, Instagram maupun TikTok. Demikian pengumuman kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya Kalyanamita kita akan segera melakukan satu lagi kebajikan yaitu Dana Parami, di mana Anda dapat berdana secara digital dengan cara scan QRIS barcode yang tertera pada layar monitor Anda saat ini. Ataupun dengan cara transfer ke rekening Yayasan Dhamma Vihari dengan kode transfer 01 di akhir dana nominal dana Anda. Sedangkan bagi Kalyanamita yang saat ini hadir di ruang Dhammasala DBS, Anda dapat memindai QRIS barcode melalui kartu-kartu yang akan dibagikan oleh tim Weyawaca kami ataupun melalui kantong dana yang telah diedarkan. Sekali lagi, Anumodana Kalyanamita. Untuk itu, Kalyanamita, mari kita siapkan batin dan jasmani kita. Dengan pemahaman yang benar akan berdana, mari kita laksanakan bersama kebajikan Dana Parami.
Sadu, sadu, sadu. Anumodana kalian minta semua. Selanjutnya kita akan melakukan pelimpahan jasa atas segala jenis kebajikan yang telah kita lakukan di sepanjang kelas pada pagi hari ini di bawah bimbingan Bante Keminda. Untuk itu kepada Bante Keminda kami mohon bimbingannya. Silakan Bante. Baik, ikuti saya. Idang me punyang, Idang me punya asawa kaya, wahang hotu, idang me punya, nibanasa, pacayo, hotu, mama punya baga, sabak satana, bajemi, te sabe, me sama, punya baga, la bantu. Saya semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. Sadu. Sadu, sadu, sadu. Baiklah kalian mita, dengan berakhirnya pembabaran Dhamma Desana pada pagi hari ini, berakhir pula kelas PES pada pagi hari ini. Mari kalian mita, kita semua berdiri sambil beranjali karena Bante akan segera meninggalkan Dhammasala. Sambil kita berucap Anumodana Bante. Demikianlah kelas Pariyattisasana pada minggu pagi hari ini. Terima kasih kepada semua donatur sehingga bisa terlaksananya kelas pada pagi hari ini. Akhir kata saya Eli mewakili seluruh tim Wiyawacasta staf DBS yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kalian Amita. Tak lupa kami juga meminta maaf atas segala kekurangan yang terjadi. Sukihotu kalian Amita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa.